Halo pemirsa, selamat datang kembali bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita akan kami hadirkan untuk Anda berikut liputannya. Baik pemirsa, pada pertemuan ketiga kali ini, pembelajaran difokuskan pada praktik simulasi pemberitaan, di mana kasus yang diangkat adalah kasus kriminal yang menggemparkan para publik, yakni sebuah kasus pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh seorang kekasih di sebuah kamar kos-kosan. Kasus ini begitu tragis, penuh kejanggalan, dan terjadi di tempat yang semestinya aman. Perlu pemirsa ketahui bahwa dalam dunia nyata, kasus seperti ini bukan hanya menimbulkan keprihatinan, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi seorang jurnalis dalam mengemas berita dengan tetap menjunjung etika dan sensitivitas. Dalam simulasinya, kelompok 2 menampilkan jalannya pemberitaan secara lengkap. Dengan Jessica yang berperan sebagai reporter lapangan, ia menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa suasana kos dan bagaimana kasus ini pertama kali terungkap. Aman juga memerankan saksi mata. Ia dengan nada serius menceritakan awal kecurigaan warga hingga akhirnya ditemukan potongan-potongan tubuh korban. Selanjutnya diperankan oleh Luvita sebagai pihak kepolisian yang menjelaskan hasil olah TKP dan bukti-bukti yang ditemukan, lengkap dengan bahasa resmi khas aparat hukum. Dan Ajudin yang bertindak sebagai tersangka dengan ekspresi penuh penyesalan, ia mengaku perbuatannya terjadi akibat pertengkaran hebat dengan kekasihnya sehingga emosi tak terkendali. Sementara itu, Muaja duduk di studio sebagai news anchor, merangkai keseluruhan liputan dengan runtut sehingga berita tersaji utuh layaknya sebuah siaran televisi. Pemirsa, praktik ini bukan hanya sekedar bermain peran melalui simulasi, mahasiswa berlatih menyusun naskah, menjaga objektivitas, serta melatih kemampuan komunikasi di depan publik. Dengan pembagian peran yang jelas, suasana kelas terasa nyata seperti ruang redaksi televisi. Setelah sesi simulasi, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 1, di mana materi yang dibawakan adalah pengertian reportase dan syarat-syaratnya. Dalam paparannya, kelompok 1 menjelaskan bahwa reportase adalah kegiatan jurnalistik dengan meliput sebuah peristiwa di lapangan. Reportase yang baik harus memenuhi sejumlah syarat, mulai dari menjunjung kode etik jurnalistik, menyampaikan informasi benar dan valid, hingga menjaga keseimbangan berita, dan melakukan cek dan recheck terhadap semua data yang diperoleh. Kelompok 1 juga menekankan bahwa reporter sebagai pelaku reportase dituntut memiliki keterampilan yang lengkap, mulai dari menulis kreatif, komunikasi efektif, riset mendalam, hingga kemampuan visualisasi dan juga etika profesional. Reporter juga harus mampu mengelola waktu, beradaptasi di lapangan, serta menguasai teknologi. Semua ini menjadi bekal penting untuk menghasilkan berita yang akurat dan menarik untuk masyarakat. Tidak berhenti di situ, kelompok 1 juga membahas perilaku seorang reporter yang harus mencerminkan profesionalisme, independensi, integritas pribadi, transparansi, skeptisisme yang sehat, serta empati terhadap masyarakat. Di sisi lain, reporter masa kini juga harus menghadapi tantangan yang besar, mulai dari perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, tantangan operasional di lapangan, hingga isu keamanan dan tuntutan kreativitas dalam konten. Sebagai penutup, kelompok 1 juga menyimpulkan bahwa reportase pada hakikatnya adalah kegiatan mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi faktual kepada publik. Reportase harus jelas, akurat, dan objektif. Sementara reporter yang handal dituntut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menggali latar belakang peristiwa, lalu merangkainya menjadi berita yang utuh dan bermanfaat. Pemirsa, dengan demikian pertemuan ketiga kali ini menghadirkan 2 pembelajaran penting sekaligus. Yang pertama yaitu pengalaman langsung melalui simulasi kasus kriminal. Yang kedua adalah pendalaman teori melalui presentasi mengenai reportase dan keterampilan reporter. Keduanya saling melengkapi, serta memberikan gambaran yang nyata bagaimana teori jurnalistik diterapkan dalam praktik di lapangan. Demikianlah Learning Journal pertemuan ketiga pada mata perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Erlinda Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada Learning Journal berikutnya.